Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, masuk ke dalam surganya Allah bukanlah suatu perkara yang mudah. Ada persyaratan yang harus dilaksanakan agar kita bisa masuk ke dalam surga. Syaratnya adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Akan tetapi, syaitan tidak akan tinggal diam, dan mereka akan terus melancarkan berbagai macam cara agar manusia selalu tergelincir dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kita tidak boleh terlena jika ingin menjadi penghuni surga kelak di akhirat. Kita harus selalu berupaya agar dapat mengerjakan kebaikan. Dengan demikian, rahmat Allah akan turun kepada kita. Selain itu, ternyata Rasulullah SAW juga mengajarkan ada 5 bekal untuk menuju ke surga. Apa saja bekal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Abu Dardah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah memberi wasiat kepadaku agar aku melihat kepada orang yang lebih rendah daripadaku dan tidak melihat kepada orang yang berada di atasku, mencintai orang-orang miskin dan mendekati mereka, menyambung tali silaturahmi dengan orang yang memutuskan hubungan denganku, berkata atas nama Allah dan tidak takut dalam menegakkan kebenaran di jalan Allah, tidak meminta apapun dari orang lain dan memperbanyak bacaan hauqalah. Sesungguhnya semua itu adalah bekal menuju surga. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang pertama adalah selalu melihat kepada orang yang lebih rendah. Hal yang pertama yang harus dimiliki oleh kaum muslimin untuk bekal menuju surga adalah tidak tergoda dengan kenikmatan dunia. Rasulullah SAW menyampaikan agar selalu melihat kepada orang yang lebih rendah dalam urusan dunia dan tidak melihat kepada orang yang lebih tinggi. Kita harus menyadari bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah bersifat sementara. Banyak di antara orang yang kemudian terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan karena menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya. Oleh karena itu, kita tidak boleh diperbudak nafsu syaitan untuk mengejar kenikmatan dunia semata. Karena kepuasan sesungguhnya itu bukan berasal dari melimpahnya harta benda, akan tetapi lebih kepada keberhasilan dalam mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, bukanlah kekayaan itu dengan melimpahnya harta dan benda, melainkan kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Hadis riwayat Abu Ya'la. Yang kedua, meningkatkan ibadah sosial. Selain tidak tergoda dengan kenikmatan dunia, kita juga dituntut untuk meningkatkan ibadah sosial
agar bisa menjadi bekal menuju ke dalam surga. Dalam perjalanan hidup sesungguhnya membutuhkan orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Pandangan seperti ini akan membawa hikmah berupa kesadaran akan kondisi kehidupan manusia yang harus saling tolong-menolong. Di antara cara untuk meningkatkan ibadah sosial adalah seperti menolong orang miskin dan menjalin silaturahmi antara sesama. Tentu hal tersebut harus dilakukan dengan ikhlas dan berjiwa besar, serta penuh kasih sayang terhadap orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga, berjuang menegakkan kebenaran di jalan Allah. Bekal yang ketiga agar kita dapat masuk ke dalam surga adalah tidak takut dalam berjuang menegakkan kebenaran di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menegakkan kebenaran merupakan salah satu bentuk jihad, dan hal ini merupakan salah satu perbuatan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang senantiasa melakukan ini, tentunya ia sangat meyakini akan adanya pertolongan dari Allah, serta ia tidak akan mundur dalam memperjuangkan kebenaran. Bahkan, orang yang melakukan hal ini akan mendapatkan puncak kebahagiaannya saat ia berhasil memperjuangkan kebenaran dan mengalahkan kebatilan. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, "Kebenaran itu datang dari Allah, dan janganlah kamu sekali-kali termasuk orang-orang yang ragu terhadap kebenaran itu." Quran Surah Al-Baqarah ayat 147. Yang keempat, hidup mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Hidup mandiri dan tanpa bergantung terhadap orang lain memiliki makna bahwa setiap orang diperintahkan agar selalu berusaha dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Alangkah lebih baik apabila mereka hidup sederhana dari hasil kerja keras mereka dibandingkan hidup berlimpah tetapi dari pemberian orang lain. Tentu saja rasa kenikmatannya akan lebih jauh berbeda. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah sekali-kali seseorang itu memakan makanan yang lebih baik dari apa yang dimakannya dari hasil jerih payahnya sendiri." Nabi Daud alaihissalam itu makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, memperbanyak bacaan hauqalah. Bacaan hauqalah adalah bacaan zikir untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaan hauqalah sering juga disebut bacaan la haula wala quwata illa billah, yang memiliki arti tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang selalu memperbanyak membaca zikir ini akan dihadiahkan surga, karena zikir ini merupakan salah satu dari simpanan surga. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW menunjukkan kepadaku, "Maukah aku tunjukkan kepadamu salah satu dari simpanan surga?" Aku menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "La haula wala quwata illa billah." Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah pembahasan mengenai bekal yang harus dimiliki jika seorang muslim ingin mendapatkan surga. Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya kita memperhatikan kelima hal tersebut agar Allah senantiasa memberikan keberkahan atas hidup di dunia serta limpahan karunia berupa surga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.
Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.